Di Amerika Serikat, orang mengalami 250.000 gigitan manusia, 400.000 gigitan kucing, dan 4,5 juta gigitan anjing setiap tahunnya. Ya, hewan-hewan yang menggemaskan masih bisa menyerang secara tak terduga. Mari kita lihat contoh-contoh yang paling lucu dan paling ganas. Lupakan video viral tentang orang-orang yang memeluk panda. Hewan lucu yang terlihat menggemaskan ini ternyata sangat berbahaya. Meskipun terlihat seperti kartun, mereka tetaplah liar dan akan menyerang manusia ketika merasa terancam. Bahkan macan tutul salju pun takut untuk bermain-main dengan panda dewasa. Jadi jika kamu bertemu langsung dengan hewan ini, jagalah jarak yang aman, terutama jika hewan ini memiliki anak. Panda beralih dari pola makan omnivora menjadi vegetarian beberapa juta tahun yang lalu. Namun mereka masih memiliki gigi karnivora dan cakar yang dapat ditarik di cakarnya yang dapat dengan mudah melukai kulitmu. Saat ini, para ilmuwan berspekulasi bahwa pola makan bambu yang ketat dari panda mungkin berkontribusi terhadap kepunahan mereka. Jadi masuk akal jika kita menanam lebih banyak bambu untuk mencegah monster berbulu ini kembali ke kebiasaan karnivora mereka, kan? Tetapi katakanlah kamu sedang mendaki gunung di hutan di Tiongkok dan tiba-tiba seekor panda yang marah melompat entah dari mana. Pertama-tama, pastikan kamu membawa semprotan beruang dan siap menggunakannya. Kamu bisa berpura-pura mati, terutama jika panda itu terlalu besar untuk dilawan. Jangan terburu-buru melarikan diri. Sebaliknya, cobalah berbicara dengan hewan tersebut sambil mundur perlahan-lahan. Jika seekor panda mengikutimu saat mendaki, buatlah suara-suara keras di sepanjang jalan setapak untuk menakut-nakutinya. Aroma makanan dapat menarik perhatian panda, juga macan tutul salju. Jadi, hindari memasak jika kamu tahu bahwa kamu sedang dibuntuti. Dan ngomong-ngomong tentang bola bulu yang menipu, koala dan wombat juga tidak bisa dipercaya. Hewan-hewan Australia ini adalah kerabat terdekat, jadi mereka memiliki beberapa ciri yang sama. Koala adalah makhluk teritorial, dan mereka tidak ragu-ragu menggunakan cakar dan gigi tajam mereka untuk membuktikannya. Jika koala mulai menggigit, ia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kamu harus menariknya. Jadi sebaiknya kenakan celana panjang dan jaket untuk memberikan perlindungan tambahan pada kulitmu. Selain itu, pastikan untuk melindungi hewan peliharaanmu karena koala tidak akan melakukan hal tersebut. Jangan tertipu oleh video orang-orang yang menggemaskan dengan koala. Mereka adalah hewan-hewan kebun binatang yang telah melalui perjalanan panjang untuk menjalin ikatan sebelum menjadi ramah terhadap manusia. Jika kamu menemukan makhluk ini di alam liar, jangan mencoba mengambil foto selfie dan hindari memancing mereka dengan suara keras. Meskipun koala dikenal tidur selama 22 jam sehari, bukan berarti kamu tidak bisa memancing mereka. Koala cenderung menjadi lebih waspada ketika mereka mendeteksi orang asing dalam radius 5 meter. Ngomong-ngomong, menyemprotkan urin ke musuh adalah salah satu mekanisme pertahanan favorit koala. Mayoritas koala di alam liar dapat menyebarkan kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi itulah alasan kuat lainnya untuk menjauhi mereka. Wombat mungkin terlihat seperti hamster yang ramah dan polos, tetapi hewan berkantung yang aktif di malam hari ini dikenal suka menyerang manusia, anjing, dan bahkan dingo liar. Ya, mereka menggigit beberapa orang hingga harus dirawat di rumah sakit. Jadi, aturan keamanannya sama dengan koala. Dilarang memeluk, dilarang selfie. Ngomong-ngomong, jika kamu berani melarikan diri dari wombat, ingatlah bahwa wombat dapat berlari hingga 40 km per jam. Bagaimana denganmu? Angsa. Ketika membahas batas-batas pribadi, burung-burung anggun ini juga bisa menunjukkan beberapa sifat yang menyeramkan. Angsa dapat mempertahankan pasangan dan sarangnya dengan sangat agresif, termasuk menggigit dan bahkan mencabut nyawamu. Musim bertelur mereka antara bulan April dan Juni sangat berbahaya. Jadi, jika kamu sedang berenang atau bahkan berjalan di dekat perairan di musim semi dan melihat angsa yang sedang berjalan, pastikan untuk menjaga jarak. Jangan coba-coba menyentuh atau memberi mereka makan. Jangan lakukan apapun yang dapat memprovokasi burung-burung tersebut. Dan jangan sekali-kali mendekati sarang mereka. Waspadalah terhadap angsa bisu. Angsa ini adalah salah satu perusuh terbesar di dunia burung. Mereka tidak terlalu bersuara dibandingkan dengan spesies angsa lainnya. Jadi, mereka bisa melewatkan teriakan peringatan dan langsung menyerangmu dalam keheningan.
Jika hal itu terjadi, jangan buru-buru melarikan diri. Sebaliknya, cobalah untuk tetap tenang, tetap menghadap angsa, dan perlahan-lahan mundur. Menggunakan penghalang seperti pagar atau pohon juga bisa membantu. Kamu juga bisa mengelabui angsa agar percaya bahwa kamu adalah burung yang lebih besar. Tunjukkan saja payung yang terbuka atau pakaian lebar yang meniru sayap jika kamu kebetulan memilikinya. Kadang-kadang kamu dapat menemukan angsa yang terlihat membutuhkan bantuan. Meskipun hal ini membuatmu sedih, peraturan keselamatan tidak menyarankanmu untuk mencoba menyelamatkan burung tersebut sendirian. Hal ini dikarenakan angsa tersebut mungkin menganggap bantuanmu sebagai ancaman. Sebaiknya, beritahu otoritas satwa liar setempat dan mereka akan merawat hewan tersebut dengan baik. Ada banyak cerita tentang lumba-lumba yang menyelamatkan manusia dan menjadi lucu dan menyenangkan. Tapi permainan mereka bisa sangat berbahaya, terutama di alam liar. Bahkan hiu pun bisa kehilangan nyawanya jika mereka bermain-main dengan willy yang salah. Berenang bersama makhluk yang murah senyum ini lebih beresiko daripada yang dibayangkan. Lumba-lumba dapat mulai mendorongmu dengan hidung dan tubuh mereka yang kuat. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menarikmu ke dalam air dan menggigitmu dengan giginya yang tajam. Sayangnya, tidak semua orang selamat dari kejadian tersebut. Jadi, bagaimana cara membedakan lumba-lumba yang baik dan yang jahat? Pertama-tama, jika lumba-lumba itu liar, jangan pernah mencoba memberi makan, membelai, atau bermain dengannya. Jika kamu melihat mereka mengepakkan rahang, mengejar, menampar-nampar ekornya di air, atau bahkan mengeluarkan gelembung-gelembung dari lubang semburnya, anggap saja ini sebagai tanda agresi. Jika kebetulan sedang berkayak atau berenang di air dengan lumba-lumba yang agresif, tinggalkan area tersebut sesegera mungkin. Ingin melihat salah satu makhluk paling beracun di bumi? Ini dia. Sulit untuk menolak meletakkan makhluk berwarna-warni ini di telapak tanganmu untuk mengambil foto yang lucu. Tapi ini bisa jadi pemotretan terakhirmu. Katak panah emas beracun sepanjang 5 cm ini memiliki racun yang cukup untuk merenggut nyawa 10 pria dewasa yang sehat. Racun ini dimaksudkan untuk menyerang sistem saraf pemangsa dan menyebabkan kontraksi otot, kelumpuhan pernapasan, dan bahkan lebih buruk lagi. Tidak seperti ular dan kalajengking, katak panah tidak perlu menggigit untuk memindahkan bisa mereka. Mereka mengeluarkannya melalui kelenjar kulit mereka. Jadi, jika kamu tidak sengaja menyentuh hewan lucu ini, jangan mengucek mata dan segera cuci tangan. Racunnya harus masuk ke dalam aliran darah untuk mempengaruhimu. Jadi, jika ada luka di kulitmu, pergi ke rumah sakit sesegera mungkin sangatlah masuk akal. Ingatlah bahwa kulit katak panah cenderung meracuni segala sesuatu yang disentuhnya, dan racunnya bisa bertahan pada benda-benda tersebut hingga 1 tahun. Oh, lihatlah mainan bermata Shrek yang lucu ini. Tunggu sebentar, ia hidup. Mari sapa salah satu dari sedikit mamalia berbisa di planet ini, kukang. Tidak heran jika makhluk berbulu ini menjadi primadona di pasar hewan peliharaan. Tapi kamu harus membaca petunjuk sebelum membelinya karena pengembalian uang tidak mungkin dilakukan. Kamu mungkin pernah melihat hewan ini mengangkat tangannya seolah-olah menyerah kepada polisi. Jangan berkhayal, kukang memiliki racun yang dilepaskan dari kelenjar brachialis di sisi sikunya. Hewan berbulu yang terlihat polos ini memasukkan racun ke dalam mulutnya untuk dicampur dengan air liurnya. Setelah itu, ia dapat menggosok rambutnya dengan racun untuk menakut-nakuti saingannya. Atau memberikan gigitan berbisa yang ganas yang tidak akan pernah kamu lupakan. Racun ini menyebabkan syok anafilaksis, jadi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Apa kamu masih ingin membawa pulang si manis ini? Tidak, kurasa tidak. Hanya karena platypus terlihat seperti Pokemon purba, bukan berarti kamu bisa lengah. Platypus jantan memiliki alat khusus untuk memperebutkan pasangan, yaitu taji tajam yang tersembunyi di kaki belakangnya. Taji ini mengandung racun yang fatal bagi hewan seukuran anjing. Namun bukan berarti kamu aman, mereka juga bisa menyerang manusia. Dan sensasi yang disebabkan oleh bisa platypus digambarkan sebagai rasa sakit yang berlangsung lama yang tidak dapat dihilangkan dengan obat-obatan konvensional. Jadi, jangan pernah mencoba untuk membelai hewan lucu ini. Itu tidak sepadan untuk dilakukan. Masih banyak lagi hewan-hewan yang lucu tapi ganas di planet ini.
Jadi ingatlah bahwa penampilan bisa menipu dan tetaplah berhati-hati.